Bayangkan hanya dalam 1 minggu setelah survei LSI DNIJA, yaitu yang menyebut di angka 40%. Tiba-tiba di sini ada survei lagi dari Vox Populi. Di sini perolehan elektabilitas Prabowo Gibran nembus 51,4%. Sungguh tidak masuk akal, tetapi inilah yang terjadi. Wow, ini sungguh ada berita yang menurut saya sungguh tidak masuk akal sekali. Ya, tetapi memang fenomenanya seperti ini, apalagi mendekati Pilpres ya. Pilpres 2024 pasti akan ada banyak survei-survei yang menurut saya kurang lebih pesanan lah. Di sini bahkan dari survei Vox Populi, elektabilitas Prabowo Gibran 51,4% dan berpotensi menang 1 putaran. Lihatlah di sini, sangat-sangat wow sekali. Padahal kita ketahui pada waktu lalu ketika ada seminar di situ, bahkan Pak Prabowo dan Gibran tidak hadir, dan bahkan akan diwakilkan oleh Pak Prabowo dan Gibran juga disayangkan karena tidak hadir. Dan di situ bahkan ada mahasiswa yang meneriakan "hu" panjang. Artinya di situ apa? Artinya ada sentimen negatif terhadap Pak Prabowo Gibran. Tetapi tiba-tiba ada survei yaitu yang menyebut elektabilitas Prabowo Gibran 51,4%. Menurut saya sangat lucu dan aneh sekali. Padahal yang kemarin ketika ada survei dari LSI DNIJA, saya aja terkejut ketika survei LSI DNIJA menyebut tingkat elektabilitas dari Pak Prabowo Subianto naik menjadi 40% dan Ganjar Pranowo di 28%. Situ saja saya membuat terkejut. Tetapi di sini malah ada kejutan lagi, dan menurut saya di sini sungguh tidak masuk akal ya hasil survei di sini mendekati Pilpres 2024. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira Ganjar mendapatkan elektabilitas berapa sih kalau Pak Prabowo saja menempatkan hasil surveinya yaitu di atas 50%. Nah, di sini pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabumi berpeluang menang 1 putaran. Prabowo Gibran berpeluang menang 1 putaran di Pilpres 2024 mendatang, kata Direktur Komunikasi Vox Populi Research Center. Pada simulasi 3 pasangan, elektabilitas Prabowo Gibran menembus 51,4%, jauh meninggalkan Ganjar yang hanya mendapatkan 24%, dan Anies Muhaimin 16,6%. Dengan demikian pemilu presiden diprediksi tidak sampai 2 putaran. Yang saya heran di sini, biasanya pada waktu lalu ya, biasanya hasil survei itu biasanya selisihnya itu 2%, 3% lah dari lembaga survei lainnya. Tetapi di sini tiba-tiba hasil survei pada waktu lalu yaitu menempatkan Pak Prabowo Subianto di 40% dan Ganjar di 28%. Anies Baswedan naik signifikan, bahkan hampir menyaingi Ganjar Pranowo yaitu di angka 24%. Dan di sini ketika 1 minggu mendatang, 1 minggu kemudian, di situ bahkan berubahnya juga drastis. Yaitu di sini Pak Prabowo Gibran tembus 51,4%, dan di sini lagi-lagi Ganjar Pranowo juga turun yaitu 24,3%, dan Muhaimin Iskandar turun lagi 16,6%. Bayangkan fenomena apa yang bisa membuat masyarakat berubah pikiran. Bayangkan hanya dalam 1 minggu setelah survei LSI DNIJA yaitu yang menyebut di angka 40%, tiba-tiba di sini ada survei lagi dari Vox Populi. Di sini perolehan elektabilitas Prabowo Gibran nembus 51,4%. Sungguh tidak masuk akal, tetapi inilah yang terjadi. Ya, inilah yang terjadi. Berarti menurut saya apa yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo pada waktu lalu terbukti benar ya, yaitu minggu depan akan dibanjiri oleh lembaga survei yang memenangkan sosok capres tertentu dan bahkan juga sangat jauh meninggalkan capres-capres lainnya. Berarti di sini ya dari Pak Prabowo Gibran sangat lucu sekali. Di sini Ahmad mengungkapkan ada lonjakan signifikan dalam elektabilitas Prabowo Subianto ketika dipasangkan dengan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabumi Raka. Padahal kita ketahui ya dari budayawan, dari seniman, dari tokoh-tokoh agama, bahkan juga sangat memprihatinkan kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Ya, tentu saja Tentu saja dimulai dari putusan MK. Nah, menurut saya dimulai dari putusan MK dan sampai saat ini pun masih ada drama-drama lagi yang lainnya.
Bayangkan drama-drama mulai dari mobilisasi dari perangkat desa yang pada waktu lalu bahkan mengundang hanya capres tertentu, yaitu Pak Prabowo dan Gibran. Di sini juga ada apa? Siapa di balik mobilisasi, yaitu perangkat desa di sini yang pada waktu lalu berkumpul di GBK. Dan bahkan juga baliho, spanduk Ganjar Pranowo bahkan juga dicopot dan lain sebagainya. Nah, di sini yaitu pada survei bulan September 2023 elektabilitas Prabowo belum mencapai 40% pada simulasi 3 nama capres. Padahal menurut saya yang membuat drama itu siapa? Yang naik malah yang membuat drama. Yang menurut saya yang dikritik itu siapa? Oleh tokoh agama, oleh seniman, budayawan dan lain sebagainya. Ternyata yang dikritik oleh tokoh tersebut malah elektabilitasnya naik. Di sini juga menurut saya sangat tidak masuk akal sekali. Di sini bahkan pada waktu lalu yaitu survei dari Poltreking tembus 40%. Di sini saja saya merasa ada yang janggal di sini ya. Bahkan di sini menyebut akan menang satu putaran, tetapi lagi-lagi di sini malah ada survei yang seperti ini. Survei Vox Populi elektabilitas Gibran Prabowo tembus 51,4%. Wow. Nah, di sini bahkan juga ada berita dari JPNN, Setara Institut mengkritisi survei capres tak masuk akal. Ketua Badan Pengurus Setara Institut Ismail mengatakan bahwa saat ini publik disuguhi hasil survei tentang elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden yang makin tidak masuk akal. Menurut dia, survei adalah instrumen pengetahuan dan teknologi menyerap aspirasi masyarakat yang sudah sejak lama dipraktekkan dalam negara demokratis, termasuk di Indonesia. Survei juga telah menghubungkan aspirasi publik yang tersumbat dengan para pengambil kebijakan negara yang selama ini seringkali berjarak. Nah, di sini kita tidak pernah mengetahui posisi lembaga survei apakah juga merangkap sebagai konsultan politik, juru kampanye atau legislator yang ditugasi untuk menggiring opini tentang hal-hal yang dikehendaki oleh pihak yang menugasi, ucap Ismail dalam keterangannya pada 20 November. Nah, tetapi menurut saya masyarakat saat ini sudah semakin cerdas ya dalam menyikapi hasil survei di sini. Ya, kita ketahui lah di tetangga, teman-teman semuanya mendukung siapa, semuanya mengkritik siapa saat ini. Jadi masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas walaupun disuguhi oleh survei-survei yang menurut saya sangat tidak masuk akal di sini. Masyarakat bisa menilainya sendirilah. Biasanya memang hasil survei itu ya jarak atau selisihnya dengan lembaga survei lainnya itu biasanya ya hanya 2-3, paling mentok itu 4%, 5%. Menurut saya itu sudah margin of errornya sangat error sekali. Biasanya margin of errornya itu 3%, tetapi di sini margin of errornya sangat banyak sekali, sangat banyak. Bahkan pada waktu lalu ketika LSI Deni JA menempatkan elektabilitas dari Pak Prabowo Subianto 40%, di sini ada survei lagi yang memunculkan elektabilitas Pak Prabowo Subianto malah 50%. Bayangkan, di situ menurut saya sangat besar sekali perbedaannya, yaitu dalam kurun belum 1 bulan. Di sini sangat banyak sekali. Nah, jadi publik bertanya-tanya. Menurut saya di sini adalah penggiringan opini ya menurut saya, tetapi masyarakat telah yang menilai. Kita kembalikan ke masyarakat. Ini memang beneran survei. Ya, apapun itulah, saya berharap semoga saja pada Pilpres 2024 mendatang semoga berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.